Kondisi sekarang ini kan mungkin kita dihadapkan dengan berbagai macam situasi ya, misalnya seperti global nih. Contohnya kalau kita lihat dari sisi Presiden Donald Trump gitu ya, balik lagi kan dia bilang mention oke, fossil is okay gitu ya. Setelah kemarin mungkin lebih pro kepada yang lebih elektrik, terus kemudian yang lebih clean. Fosil ternyata Trump nggak anti-anti banget gitu ya. Berarti kan ada opportunity, ada semacam gairah baru akhirnya di fosil, khususnya di batu bara. That's true. But in the other hand, ACECO ini pemerintah barusan menyelesaikan beberapa pembangkit listrik di sekitar tambang kami. Nah, last years itu kita direct supply ke domestik. Jadi pick up-nya benar-benar very very efektif. The distance dari tambang kami ke PLTU yang baru itu not more than 15 kilometers away. Oh, okay. Very close. Jadi kita bisa utilize very very maximum potential value dari batubara kami. Kedua, India very close. Jadi Vietnam, kita bisa juga ke Thailand. China is not too far. Jadi kalau kita lihat bicara dengan apa yang terjadi di US, kita skopnya globalnya agak terproteksi nih, karena kita di Southeast Asia untuk batubara kami yang 3.400. Dan saya juga yakin batubara yang untuk di 4.000 dan di kelas itu, kita bicara Asia Tenggara sebenarnya. Nah, kalau Trump mengatakan dia kembali lagi akan balik ke old school kind of thing, ya ini double up harusnya ya. Tapi opportunity bagi batubara Indonesia sendiri seperti apa? Ketika itu sudah dikeluarkan kan misalnya statementnya dari as a global, beberapa negara yang juga memproduksi batubara kan juga dia akan genjot, akan grab the market, sama begitu ya. Dan kalau Indonesia sendiri seperti apa, Pak? Iya, memang ada beberapa kekhawatiran competition meningkat gitu kan ya. Artinya ada additional supply yang terbuka lagi dari Colombia dan segalanya ya. Saya melihat sebagian besar pemain user dan termasuk juga miner udah punya engagement yang sangat kuat, long term engagement atau kita sebutnya mungkin dalam bentuk kontrak, tapi can be more than just kontrak gitu ya. Ada dependensi yang udah terbentuk karena ada delivery, time and delivery, ada quality and ada quantity gitu. Kalau ada sebuah produk baru yang mencoba mengintervensi, ya pasti semuanya ini kan sebenarnya shiftingnya pasti nanti yang diintervensi juga menemukan home untuk. Nah, pada saat antara user dan minernya sudah punya satu koneksi yang baik, kolaborasi yang baik, harusnya ini menjadi Indonesia dengan salah satu eksportir yang kalau nggak salah nomor 3 sekarang, Mbak. Terhadap batubara, kita sedikit advance di situ gitu ya. Kekhawatiran tentu selalu ada ya. Tapi I think the players, the economic growth in Asia Tenggara, di Asia Tenggara ini menjadi salah satu anchor yang baik untuk Indonesia. Untuk Indonesia, minimal di lingkupnya Southeast Asia berarti benar, ya. Benar. Sementara kalau dilihat dari lingkup yang lebih besar kan tensionnya lebih kepada perang dagang baik lagi ya antara Amerika Serikat dan China, karena Trump is back gitu. Nah, ini akan seperti apa nanti side effect-nya juga untuk batubara dan efeknya juga untuk Indonesia yang akan grabbing the Southeast Asia market. Nah, karena ini game-nya antara Amerika dan China, ada kemungkinan, prediksi saya, China akan mencoba memproteksi surrounding. Jadi keep up the good relationship trading process among the country surrounding China. Nah, kita kan di dalam radius itu gitu ya. Jadi pada saat Amerika mencoba memberikan tantangan buat China mengirim produknya ke Amerika dan Amerika mencoba memasukkan produknya ke kita katakanlah Asia, China pasti membuat sesuatu gitu. Belakangan kita juga dengar begitu hebatnya, begitu besarnya keinginan China mengembangkan industri baterai di Indonesia, termasuk stainless steel dan juga manufacturer yang lainnya. Nah, ini
suatu keberuntungan kalau saya bilang, atau ya proteksi yang diberikan oleh Cina untuk Indonesia gitu ya. Karena kedekatan yang sudah dibangun dari pemerintahan beberapa dekade yang lalu gitu. Nah, kita bagaimana memaintainnya ini? Dan kami juga dari pengusaha juga begitu. Bagaimana kita tetap memberikan sebuah proteksi, terutama proteksi supply kan ya, Mbak. Iya, bentuknya seperti apa, Pak? Ya seperti saya katakan tadi, kita mengembangkan produksi kita yang lebih optimal, sehingga pada saat ada demand yang meningkat di sisi negara pengguna, we are ready to get more supply for them. And the quality is very important. Karena kadangkala pada sebuah perusahaan yang sudah berkomitmen untuk sebuah rencana jangka panjang, turbulensi ini kita anggap sebuah tantangan, bukan harus merubah kita strategi, overall the strategy gitu. Seperti saya sampaikan tadi, kami ingin sampai ke 15 juta ton batu bara, sometime this year or next year. Itu we keep growing the production regardless the fluctuation of the economy and the pricing. Dan ya kita support ke pemerintah. We listen to the government, we listen to the locals, we listen to the shareholders and our users. Nah, combination ini, Mbak. Specifically buat kami di Aceh itu, our commitment to run the mine to the maximal value and to use all the sumber daya to get a very maximum benefit.